JTIH kan seperti yang tadi Mas Oji sampaikan, itu kan diatur di Perbawaslu 7 tahun 2020 tentang JTIH. Halo Sobat Bawaslu, berjumpa lagi dengan kita di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Salam kemerdekaan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Pada hari ini, kesempatan kita hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol penting tapi santai tentang jaringan, dokumentasi, dan informasi hukum atau JTIH. Pasti di antara kalian ada yang masih bertanya-tanya, apa sih itu JTIH? Terus penting gak sih buat kita JTIH itu? Atau gimana cara kita bisa dapetin produk hukum dari Bawaslu? Nah, episode pada hari ini kita akan kupas tuntas semua pertanyaan di bawah ini nanti bersama narasumber kita yang hari ini yang luar biasa, bersama Bapak Koordip HPS, Bapak Ahmad Marzuki. Selamat datang Bapak Ahmad Marzuki. Selamat datang juga Mas Oji. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Di sela-sela waktu ini kita kedapatan kesempatan ini bisa ngobrol-ngobrol di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal untuk membahas soal penting nggak JTIH, terus bagaimana masyarakat itu bisa mengakses itu, Bang. Ini mohon maaf ini Pak Marzuki, kalau misalkan saya panggil Abang aja gimana biar lebih enak, lebih enjoy kita. Yang penting nama itu kan baik gitu. Maksud tujuannya yang maksud baik. Tujuannya tetap baik ya Bang. Iya. Mau dipanggil Bapak, Bang, Mas. Ini Bang, JTIH itu apa sih Bang? JTIH kan seperti yang tadi Mas Oji sampaikan itu loh Mas. Itu kan kependekan dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Itu secara singkatannya gitu. Tapi secara pemaknaan ya, ini tentu ada tujuan dan juga maksud. Jadi sistem ya, sebuah sistem pendayagunaan dari dokumentasi hukum yang ada. Dokumen, perkumpulan dokumen ya Bang. Dokumen jadi ya tidak sebatas itu, termasuk pengolahan, pengelolaan, pendayagunaan di dalamnya secara tepat dan teratur gitu. Sehingga bisa dikonsumsi oleh khalayak umum secara luas begitu Mas Oji. Oke. Lah terus ini Bang, struktur pengelolaan JTIH itu siapa sih Bang? Dalam struktur JTIH itu Bang? Kalau struktur itu kan nasional ya Mas. Secara ininya nasional, tapi setiap lembaga negara itu juga menjadi bagian daripada pengelola JTIH. Nah di Bawaslu sendiri ini ada yang namanya pusat, pusat JTIH Bawaslu. Ada, itu diatur di Perbawaslu 7 tahun 2020 tentang JTIH. Nah, jadi Bawaslu RI sebagai pusat ya, pusat JTIH Bawaslu, kemudian di bawahnya ada anggota JTIH Bawaslu. Oke. Nah, fungsinya sendiri-sendiri nih antara pusat dan juga anggota. Kewenangan tugas fungsinya hampir sama sebenarnya sih. Kalau dilihat di Perbawaslu 7 itu ya hampir sama, tapi ada beberapa perbedaan sedikit lah. Fungsi
pengelolaan JTIH di Kabupaten Tegal itu apa, Bang? Jadi secara aturan di Bawaslu ini, Bawaslu Kabupaten Kota ini memiliki tugas ya, tugas dan juga fungsi, yaitu diantaranya melakukan pengumpulan, pengolahan, pelestarian, penyimpanan dan juga pendayagunaan dokumen. Lah terkait dengan pengumpulan ini, pengumpulan ini Bawaslu Kabupaten Kota wajib nih melakukan inventarisir dokumen hukum yang ada, yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu. Kemudian mengelompokkan dokumen tersebut supaya sebagai bagian daripada pelayanan ya untuk dimasukkan ke JTIH. Kemudian selain pengumpulan juga ada pengolahan. Nah, kita juga wajib mengolah dokumen tersebut, membuat digitalisasi dokumen. Nah, pengolahannya itu melakukan digitalisasi dokumen tersebut. Kemudian fungsi penyimpanan ya, penyimpanan itu setelah kita melakukan digitalisasi, kita melakukan pengunggahan. Nah, pengunggahan kemudian di laman JTIH Bawaslu RI itu kita yang unggah, tapi juga kita wajib melakukan penyimpanan baik yang yang digital, bentuk digital dan juga yang fisik ya, yang fisik dan juga yang non fisik. Kemudian tugas sebagai pelestari ya, sebagai pelestari dokumen, yaitu kita selalu senantiasa melakukan pemutakhiran dokumen-dokumen. Yang dimaksud pemutakhiran ini berarti yang terbaru itu selalu kita lakukan, ya mengikuti tahapan yang ada biasanya begitu. Kemudian pemeliharaan terhadap dokumen tersebut supaya tidak hilang atau dimakan rayap dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian pendayagunaan. Nah, pendayagunaan ini kita juga wajib loh Mas, menyebarluaskan dokumen tersebut. Wajib menyebarluaskan dokumen-dokumen yang berisi informasi hukum. Gitu Mas Oji. Dokumen hukum apa saja sih yang bisa dipublikasikan di JTIH ini, Bang? Nah, ini yang menarik ini, Mas. Sebagai pembuat dokumen ya, jadi Bawaslu itu kan ada beberapa dokumen-dokumen yang ditetapkan dan juga dibuat. Baik. Nah, ini beberapa dokumen yang bisa dipublikasikan di JTIH itu. Diantaranya yang terkait dengan putusan penanganan pelanggaran. Kemudian putusan kalau ada ya, penyelesaian sengketa. Nah, baik sengketa proses maupun sengketa antara peserta begitu, sengketa proses itu sendiri. Kemudian SOP yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Baik biasanya ada SOP terkait permohonan, permohonan sengketa itu ada SOP-nya. Itu juga bagian daripada dokumentasi hukum yang bisa kita upload di JTIH. Laman Kemudian JTIH. ada yang lain, semisal surat himbauan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Itu juga dokumen-dokumen yang bisa ya, maksudnya dan dianjurkan untuk kita diunggah di JTIH itu Mas Oji. Di antaranya itulah ada kajian hukum juga bisa. Kajian hukum masuk juga ya berarti. Masuk oleh kita. Kemudian yang memuat informasi yang lain Mas Oji. Nah, ini yang terkait dengan kewajiban dan juga kewenangan kita dalam menjalankan pengawasan di kepemiluan. Begitu Mas Oji. Tadi ini terkait di di Bawaslu Kabupaten Tegal ini ya Bang berarti ya. Iya. Terus tadi kan ada himbauan ya. Berarti selama waktu tahapan ini kan Bawaslu selalu memberikan himbauan. Betul. Contoh himbauannya apa ada Bang? Atau kita mengasih himbauan itu ke siapa aja? Ya, misalkan himbauan terkait dengan netralitas ASN, TNI, Polri, kan kita juga membuat produk dokumen hukum ya yang berupa surat himbauan kepada
sebagai dasar pencegahan ya. Pencegahan. Kita kan pencegahan terlebih dahulu. Upaya pencegahan dahulu ya Bang ya. Pencegahan dahulu itu biasanya juga kadang bisa di-upload di JTIH begitu. Secara prinsip JTIH itu kan di Bawaslu sendiri itu tugas kita ya yang terkait dengan kinerja, fungsi ya, dan juga tugas kita ini adalah pengumpulan dokumen hukum, kemudian pengolahan. Ini yang kewenangannya ada di kita ini Mas Oji. Supaya teman-teman juga bisa jelas kan. Iya. Fungsi kita gitu. Pelestarian juga termasuk di dalamnya, kemudian pendayagunaan dan juga merawat pelestarian sama. Nah, masing-masing ini punya tugas punya yang namanya proses sendiri-sendiri. Kalau pengumpulan misalkan di pengumpulan data itu berarti kita harus membuat suatu inventarisir dokumen-dokumen yang menjadi dokumentasi inventarisir hukum itu sendiri Mas Oji. Jadi tugas kita itu salah satunya membuat inventarisir dokumen-dokumen yang ada di kabupaten kota. Kemudian membuat pengelompokan. Nah, ini terkait dengan fungsi kita sebagai pengumpul data ya. Kemudian setelah pengumpul ini kita diberi kewenangan untuk mengolah data tersebut Mas Oji. Nah, dalam hal pengelolaan ini yang menjadi amanat ya di Bawaslu 7 itu sendiri bahwa kita ini juga membuat digitalisasi dokumen itu sendiri secara file ya Bang. Secara file. Nah, ini kan tadi kan terkait memberikan himbauan terhadap ASN atau TNI Polri. Terus apakah ada himbauan lain selain dari ASN atau TNI Polri ini Bang? Ada banyak sih, khususnya ketika kampanye misalkan. Nah, masa kampanye kita juga selalu memberi himbauan kan kepada peserta pemilu. Itu kalau himbauan itu kan. Himbauan untuk pencegahan bisa yang hal-hal yang dilanggar lah dalam pemilu, misalkan apalagi ketika memasuki hari tenang, biasanya kan ada money politik dan lain sebagainya. Nah, itu kita pasti sudah memberikan himbauan itu ya Bang. Baik, dan juga kepada masyarakat umum secara luas. Himbauan tersebut ke tim sukses. Nah, himbauan kan nggak harus langsung dokumen ya bentuknya. Nah, ini kan ada dua. Ada yang memang secara lisan, karena kan kadang di lapangan ketika melakukan pengawasan kita juga mengasih himbauan itu secara lisan. Nah, ada juga dokumen hukum ini bentuknya rekomendasi. Ada rekomendasi misalkan terkait PSU gitu. Saran perbaikan itu kan juga termasuk dokumentasi yang ini. Dalam setiap tahapan kita pasti memberikan himbauan lah. Pasti itu ya. Karena kan ya supaya sebelum terjadi misalkan kelalaian prosedur yang dilakukan oleh teman-teman teknis atau peserta ya, itu kan kita kasih himbauan terlebih dahulu. Pencalonan perseorangan karena yang diverifikasi banyak, itu biasanya melibatkan teman-teman ad hoc. Nah, kita juga menyampaikan himbauan lewat teman-teman ad hoc. Teman-teman ad hoc juga melakukan ya. Iya, pengawas ad hoc maksudnya ya teman-teman dari Panwas kecamatan, terus Panwas PKD desa, gitu ya. Iya, Mas. Terus ini Bang, terkait sama JTIH Bang, kembali lagi ke JTIH. Yang bisa diupload di laman JTIH itu soal produk hukum dari Bawaslu atau misalkan bisa dari lembaga lain untuk mempublikasikan itu ke JTIH Bawaslu Bang. Bisa sih, kalau yang saya lihat itu kadang saya download beberapa dokumen itu juga kadang lembaganya beda Mas Oji. Berarti misalkan ada aturan PKPU masuk ke JTIH Bawaslu juga ya Bang? Kadang masuk. Masuk juga ya. Terus kan JTIH kan sifatnya terpusat secara nasional Mas. Iya. Dan masing-masing mungkin ya ada anggota, ada pusatnya itu sendiri.
Berarti memang JTIH Bawaslu itu perkumpulan atau dokumen hukum yang terkaitannya sama kepemiluan berarti Bang. Iya. Berarti intinya bukan hanya Bawaslu ya Bang ya. Iya, kan di JTIH Bawaslu sendiri ada putusan, ada undang-undang, ada ini banyak Mas. Yang terkait dengan pemilu memang. Oke. Kalau di JTIH Bawaslu itu ya. Nah, ini Bang, bagaimana cara publik untuk mendapatkan informasi produk hukum di Bawaslu Kabupaten Tegal ini Bang? Bisa dilihat di laman JTIH langsung itu bisa. Nah, tapi terpusat RI ya. Terpusat RI kalau itu ya. JTIH itu ada banyak ribuan dokumen tuh. Bisa juga kedatang ke kantor nih, benak. Berarti masyarakat bisa langsung datang ke kantor. Ya bisa minta lah dokumen tertentu. Yang penting kalau spesifik apa ya, kualifikasinya itu dokumen publik ya pasti akan kita kasih kan. Tapi kalau yang di laman unggah itu ada di JTIH Bawaslu. Ada. Sebenarnya untuk produk hukum, tinggal dicari pengetahuan hukum di masyarakat ini aksesnya dipermudah ya Bang dengan adanya JTIH ini ya Bang. Ya tujuan JTIH kan untuk itu, mempermudah biar efisien, efektif, tertib gitu. Ya. Karena tinggal kita duduk dimanapun. Iya lewat gadget kan sudah bisa sekarang. Gadget di rumah, di warung kopi gitu ya Bang ya. Sambil duduk langsung download apa sih yang mau kita cari dari produk hukum Bawaslu gitu ya Bang ya. Kan tujuan JTIH kan agar lebih murah, mudah, cepat, tepat. Nah, sahabat Bawaslu, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Ada obrolan kita tadi, kita jadi tahu bahwa JTIH di Bawaslu Kabupaten Tegal bukan cuma sekedar tempat penyimpan dokumen, tapi juga portal penting yang menjembatani masyarakat untuk bisa mengakses informasi hukum secara transparan dan mudah. Jadi jangan ragu lagi ya untuk memanfaatkan JTIH Bawaslu Kabupaten Tegal. Semua informasi hukum yang kalian butuhkan, mulai dari produk hukum, internal, hingga tata cara mengaksesnya. Terima kasih banyak pada narasumber kita, Bang Ahmad Marzuki, atas penjelasan yang sangat inovatif. Dan terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah setia mendengarkan obrolan-obrolan kita tadi. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Salam awas, merdeka. Merdeka. Merdeka.